Oke, kembali lagi di podcast Dokter Gigi. Kembali lagi bersama saya Dokter Gigi Jonathan. Hari ini saya bersama Dokter Gigi cantik banget. Aduh, lihat rambutnya. Dokter siapa sih, Dok? Namanya Dokter Dani Medianti. Dani Medianti. Panggilnya apa sih? Dokter Dani. Dokter Dani. Kita sedikit udah tahu lah ya dari podcast episode sebelumnya tentang Dokter Dani itu bagaimana, kenapa bisa jadi dokter gigi, terus kemudian kuliah di New York. Nah, kita mau lebih spesifik sekarang. Di New York tuh tentang apa sih belajarnya? Kenapa bisa sampai ke New York? Nah, silakan. Jadi pertamanya kenapa bisa sampai New York itu pada awalnya kan saya itu kan sebenarnya lulus aja ya, maksudnya jadi dokter gigi praktek ya biasa aja gitu. Tidak ada kegemaran khusus lah istilahnya gitu. Pada saat itu saya ada seminar tidak salah di Medan. Oh, ya. Di kota Medan. 2015 ya. Ada seminar oleh dokter terkenal, salah satu dokter terkenal dari Amerika namanya Dokter Apa. Dokter Apa membawa timnya dari Dubai, Dokter David Montalvo dan Dokter Giovanni pada saat itu. Kemudian saya tertarik gitu loh. Saya hanya tertarik karena personalitinya aja Dokter Apa. Tidak ada tertarik dengan topiknya pada saat itu. Jadi main dokternya pokoknya Dokter Apa? Yes, jadi saya datang ke Medan, saya ikut seminar Dokter Apa, ya pengen tahu aja Dokter Apa itu seperti apa sih gitu. Terus pada saat itu saya belum ada ketertarikan dengan topiknya atau apapun. Kemudian saya nonton Dokter David Montalvo, dia itu seorang periodontis sekaligus estetik dentist. Nah di situ mata saya terbuka, ternyata dokter gigi itu nggak hanya sekedar itu ya, ternyata bisa memberikan impact yang luar biasa gitu. Ada something yang sungguh menarik gitu. Jadinya wah, gue pengen jadi kayak dia gitu pada saat itu. Terus pada saat itu saya ditemani ibu saya langsung bilang, aku kayak mau jadi dia deh. Oh bagus gitu. Ya udah pada saat sebagai ibu mendukung dong. Orang tua mendukung. Gitu pada saat itu. Terus habis itu saya bilang sama Dokter Montalvo, ya bilang aja, saya mau jadi kayak kamu, gimana caranya gitu. Ya biasa aja, karena saya nggak tahu, karena orang tua nggak ada yang jadi dokter gigi kan, keluarga nggak ada yang jadi dokter gigi, jadi nggak ada background atau asalnya yang mengarahkan lah, tapi orang tua support gitu. Terus habis itu, ya udah kalau kamu mau jadi seperti ini ya ambil sekolah di New York, di NYU, dia bilang. Ya udah. Oh jadi ada sesi sendiri waktu di Medan itu Dokter Dani ngobrol sama dia? Iya ada sesi ngobrolnya. Kok bisa? Kita berdua. Ya pada saat itu nggak tahu ya, pada saat itu kan banyak banget dokter-dokter yang minta foto. Pada saat saya mau approach beliau, lah kebetulan kok sepi beliaunya, nggak ada orang yang gitu. mau minta foto. Udah selesai, nah saya langsung ngobrol aja. Pakai bahasa Inggris tuh dok? Iya pada saat dengan terbata-bata ya bisa-bisanya aja gitu. Tapi alhamdulillah dia ngerti lah. Keren kali dok ya. Saya memang dari lahir udah keren soalnya. Oh gitu, oke. Ya next. Oke, jadi singkat cerita udah habis itu daftar karena setelah saya pulang saya cari-cari tentang NYU. Ternyata requirement-nya tuh saya belum memenuhi karena harus 2 tahun praktek dulu. Saya baru 1 tahun praktek. Oh jadi berarti habis itu nggak dulu deh gitu. Jadi akhirnya pada saat 2017 saya udah full 2 tahun praktek. Jadi saya daftar. Saya interview. Pada saat itu saya harus pergi ke Malaysia untuk interview karena program direkturnya Dr. Okendo lagi istilahnya lagi di Malaysia. Jadi saya bertemu cari yang terdekat. Saya bertemu beliau untuk interview gitu. Wow. Dikabarin bilangnya 3 bulan akan dikabari diterima atau enggaknya. Saya 3 minggu udah dikabari bahwa saya diterima. Berarti itu spesial banget kayaknya itu ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi 2017 start kuliah di sana. Yes, 2017. Bulan? Bulan Mei. Bulan Mei. Sorry, Juli, sorry. Oh, second semester. Almost lah ya. Kalau di sana awalnya. Awalnya di situ. Oke. Nah di sana tuh tadi ngambil apa dok? Estetik dentistry? Iya estetik. Emang ada pilihan apa sih? Kalau di NYU itu ada 4. Ya ada International Aesthetic Program, kemudian ada International Implant, ada Comprehensive dan ada Oral Surgery. Pada saat itu saya ngambil estetik. Ya. Oh gitu. Programnya 1 tahun gitu. Programnya memang fase 1 tahun. Ya 1 tahun. Gitu. Langsung praktek atau ada teori dulu?
Untuk 3 bulan pertama itu kebanyakan teori dulu gitu. 1 bulan full teori, kedua 2 bulan 3 bulan ya itu udah mulai ada clinicalnya tapi masih di lab. Nah, habis itu full kerja pasien. Dari jam 9 sampai selesai. Cuma pasiennya kondisinya di sana udah ada udah ready. Ya, pasiennya ngantri di sana. Oh, pasiennya ngantri. Ya, bersyukurnya itu pada saat itu. Oh, jadi makanya dia udah pastikan 1 tahun selesai. Pasti tahun selesai. Ya. Oh gitu. All major 1 tahun apa beda-beda? Beda-beda. Kalau implan 2 tahun, lainnya 1 tahun. Lainnya 1 tahun, cuma implanannya yang beda. Ya, estetik 1 tahun. Okay. So we going to the deep of the aesthetic dentistry. Okay. Apa sih yang dipelajarin? Kalau di New York dipelajarinya pastinya kalau estetik itu saya rasa saya pada saat berangkat ke New York tuh estetik tuh ya udahlah pasang veneer selesai gitu ya. Ya yang kita tahu veneer lah. Ya udah pasang veneer prep selesai atau prep itu kayak ngasah giginya udah selesai aja udah gitu. Ternyata enggak, ternyata ada inisiasinya dulu yang panjang sebelum kita itu melakukan veneer pada pasien gitu karena senyum itu kan di muka ya. Muka itu kan setiap orang kan punya keunikan masing-masing dan personality kan juga penting. Nah, itu yang harus benar-benar kita olah sebelum kita melakukan hal aesthetic dentistry atau bahasa umumnya treatment plan kali ya. Treatment. Nah, treatment plan itu beda sendiri. Nanti treatment plan karena pada misalnya ini Dr. Jonathan ya. Dr. Jonathan saya pengen dong pasang veneer gitu. Karena saya pengen kelihatan muda misalnya gitu kan. Atau saya pengen senyum saya lebih menarik. Jadi maksudnya saya tua gitu? Enggak juga. Dr. Jonathan tuh wise. Oh iya, makasih. Gitu, ya. Beda gitu. Jadinya ini kita perlu tahu gitu pasiennya itu. Jadi kita harus aesthetic evaluations dulu gitu loh. Dari bentuk giginya sekarang tuh kayak gimana sih? Itu proporsinya itu udah bener apa enggak? Terus kemudian kita harus define personality pasien tuh kayak gimana? Requestnya pasien juga dipertimbangkan? Iya pasti gitu. Oh saya tuh lebih suka kalau yang warnanya lebih cerah gitu. Saya maunya natural lah. Pasien tuh kan keinginannya kan beda-beda setiap orang gitu. All done by digital or manually? Pada saat itu mix digital dan manually. Hybrid? Yes. Ada yang di print, ada yang diukur pakai jangka gitu? Yes. Oh gitu? Yes. Tapi kita juga pakai DSD pada saat itu. DSD-nya juga udah ada? Udah. Oke. Udah diajari, sorry. Kira-kira nih, misalnya pasien datang, pasien pertemuan pertama tuh ngapain? Biasanya, ini ngomongin di NYU ya? Iya. Kalau pasien datang, pastinya kita kan anamnesis tuh, nanya segala macam, kumpulin X-ray dulu. Karena kan kita nggak hanya sekedar selesai pasang veneer kan enggak. Apa yang dibutuhkan X-ray-nya? X-ray-nya biasanya PA full series. PA itu periapikal yang kecil-kecil itu. Tapi full series? Harus full series. Kalau dia adanya sampai gigi 7 gitu? Iya, pokoknya semua harus saya ronsen aja udah full series gitu. Nah dari situ kan kemudian saya harus cetak gigi pasien, saya harus ambil foto segala macam. Kemudian habis itu saya harus ambil Facebook. Tuh, habis itu dari semua data yang saya dapatkan itu saya harus olah, saya bikin presentasi dulu. Ke dosen-dosen saya, nggak hanya cuma satu, harus beberapa dosen dulu saya presentasikan dan saya harus bikin treatment plan-nya buat pasien dari A sampai Z. Kalau pasiennya butuh endo, butuh perio, apa segalanya harus semua di situ saya bikin. Jadi istilahnya aesthetic dentistry itu bukan hanya sekedar kamu atau kita tuh pasang veneer, enggak. Jadi kita tuh nih pasien tuh butuhnya apa sih? Nah, kita yang desain lah bahasanya gitu. Nanti tinggal kita kerjasama ke departemen lain. Gitu. Kita tinggal komunikasi aja gitu. Patient day one dia datang, dia akan collecting data dokternya, terus kemudian cetak kalau perlu, kalau ya scan, kalau memang udah cetaknya digital, terus pasien pulang, kemudian kedua ngapain? Preparasi langsung? Enggak, kedua biasanya gitu. Kalau treatment plan-nya udah ada nih misalnya, dosennya udah setuju nih dengan treatment plan yang kita bikin atau misalnya ada tambahan atau masukan dari dosen kan gitu. Ya next kita harus nge-wax up dulu nih. Nge-wax up gitu karena kan kita bikin prototype-nya atau istilahnya kita tuh mau meyakinkan pasien kita kan mainnya estetik nih lah gimana sih pasien mau biar bisa lihat nih ntar jadi kalau kita mau treatment nih kan kita kan harus deal dulu loh kan Dr. Jonathan nggak mau dong wasting time wasting money a lot itu kan banyak tuh mau jadi apa sih gue itu nanti setelah gue pasang veneer di lu kan bahasanya gitu jadi kita harus bikin
mock up atau prototype-nya dulu. Kita nge-wax up gitu di setiap hari deh. Itu harus di lab gitu sampai sore, sampai malam kadang-kadang gitu. Satu mulut pasien kalau nge-wax up semua berapa lama? Kalau saya bisa sampai 3 hari. Itu Terngebut. Karena kan wax up kan tergantung dari pasiennya. Maksudnya kan kalau kita kan estetik kan dilihat dulu nih, pasiennya bener-bener senyumnya natural itu kelihatan sampai gigi mana. Sampai gimana? Kalau memang dia mau make over ya, gitu. Concernnya atau keluhannya tuh apa gitu. Misalnya kalau kelihatannya sampai gigi belakang ya otomatis saya harus wax up sampai gigi belakang gitu loh biar maksimum. Jadi pasiennya kan juga excitementnya kan juga oh iya gitu. Jadinya semangat gitu loh nanti mau treatment itu gue tuh nanti bener ya cakep gitu. Now we talk about smile makeover. Smile makeover itu kira-kira yang menurut pengalaman dokter Dani berapa kali pertemuan jadinya? Itu depend on the case. Jadi nggak bisa langsung misalnya saya bilang 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa. Ada tergantung kalau misalnya butuh perawatan pendahulu orto nih misalnya itu lama banget itu. Yang lama di ortonya kan? Iya, orto lamanya. Harus geser-geser. Jadi pasien itu datang ke estetik itu awalnya doang terus sama akhirnya doang gitu biasanya. Kalau dia pakai harus acara muter-muter ke departemen lain ya, gitu, atau treatment yang lain. Soalnya ada departemen lain di sana. Iya, karena kita kan kerja sama orto, endo, perio. Surgery juga pindah. Ada gitu. Jadi pasien tuh muter-muter keliling dulu baru endingnya ke kita. Gitu. Berarti ini yang udah siap nih. Nah, berarti gitu. Kalau pasien sudah siap, giginya nggak ada yang perlu di orto atau sudah selesai di orto, jadi tinggal estetiknya doang. Berapa kali pertemuan dan berapa lama? Kalau misalnya prepnya banyak ya, atau ngebentuk giginya banyak ya. Banyak tuh definisinya berapa? Lebih dari 4? Banyak tuh bisa dari misalnya 10 ya. 10 bawah 6 gitu ya. 16 misalnya. Ya paling enggak saya harus membutuhkan 5 lah. 5 kali visit. 5 kali visit. In how many times? Ya, it's depend on the patients gitu. In a month? Karena kan 5 kali pertemuan dalam enggak biasanya 2 bulan lah paling cepat. 2 bulanan. 2 bulan. Tapi kan soalnya kita kerja nggak sama diri kita doang kan ada lab lain. Yang labnya kan juga butuh waktu untuk istilahnya. Atas 10 bawah 6 tadi. 10 di prep dalam 1 kali pertemuan. Enggak dong, enggak. By 2, by 3, by 4? By 2 biasanya udah. By 2. Itu tercepat ya ngomongnya ya, tercepat itu dalam artian pasiennya semangat, nggak capek-capek. Kooperatif. Kan maaf ya, kita kan buka mulut terus ya, kadang kan pasien juga lelah segala macem gitu. Waktunya juga kan. Iya, kan seharian full itu kitanya juga capek, pasiennya juga capek, kadang-kadang juga normally biasanya tuh saya sampai 4 kali baru selesai prep. 4 kali pertemuan? 4 kali, jujur. Itu kalau 2 kali tuh kalau memang udah pasiennya itu kayak pernah tuh pada saat itu pasiennya karena saya harus ada acara nih, jadi mau nggak mau ayo cepetan gitu. Jadi, pasiennya pengen. Jadi dari klinik buka sampai klinik tutup udah tuh. Wow. Jam itu udah bener-bener jam 9 sampai kita jam 7 malam. Wow. Gitu. Udah itu nge-prep aja satu pasien mau buka mulut udah luar biasa itu pasiennya. Ada asistennya nggak sih di sana dok? Kebetulan asisten sendiri. Oh sendirian. Tenang Yul. Oh gitu. Yes. Wow, berarti terbiasa mandiri dok ya? Aduh, jangan ditanya lagi. Udah ambil gitu. alat sendiri, apa-apa sendiri, bersih-bersih juga sendiri. Oh sama kayak di kampus Jakarta juga gitu kan? Sama. Di kampus Jakarta mah masih mending ada asistennya kan, ada temen kan di sana nggak ada temennya. Oh gitu. Temennya semua sibuk kerja sendiri. Jadi satu dokter, satu studio lah istilahnya gitu. Satu kursi. dental unit. Iya, satu kursi. Ya udah sendiri gitu. Tapi kalau nyetak udah nggak bisa, saya nggak bisa sendiri. Udah pasti siapapun orang itu saya ambil aja udah. Gitu. Hey, can you help me gitu ya? Yeah. Oh gitu. Oke. Understood. Kira-kira adalah apa lagi dok? Jadi yang mau untuk para dental assistant, we need you. You do your best. You always. Terima kasih. Jangan gini-gini goyang ini. Lemak. Oke. Nah sekarang dokter mungkin mau kasih pesan-pesan dokter Dani buat ke orang-orang yang pengen ngambil estetik dentistry atau apapun yang di luar sana. Sekolah. Iya, mau sekolah lagi lah. Apapun sekolahnya ya, yang penting seneng dulu gitu. Kalau seneng nanti pasti ngejalannya juga enak gitu. Kemudian semangat ngejalaninya itu pasti enak. Kemudian semangat pastilah, itu nggak mungkin enggak. Siapapun bisa melakukan estetik dentistry, yang penting adalah lakukanlah yang benar, karena semua orang biasanya mendeskripsikan dirinya. Bukan saya paling benar, enggak ya gitu. Tapi di sini yang saya bilang adalah
paling nggak tahu basicnya dulu lah gitu loh, sebelum melakukan hal itu ke pasien gitu, tahu basicnya dulu. Gitu. Kita semua sama-sama belajar, jadi ya kita bukan berarti saya knows everything, enggak gitu. Yang penting pesan saya itu belajar ke orang yang benar-benar mumpuni, benar-benar tahu gitu. Karena dulu alasan saya pergi ke NYU karena saya ketidaktahuan saya. Karena saya nggak bisa yang namanya pergi ke mana, ke seminar ya gitu. Terus nontonin. Terus hands on 2 hari 3 hari nonton gitu, terus besoknya gitu nggak bisa. Karena setelah saya belajar di NYU itu ternyata prep itu beda-beda desainnya, tergantung case-nya. Nah, case itu kan banyak banget, setiap orang beda-beda. Jadi desain prep juga akan pasti beda-beda gitu. Oke. Gitu. Thank you Dr. Dani. Terima kasih. Semoga teman-teman podcast Dr. Gigi ini bisa mendapatkan informasi yang baik. Yes. Kalau misalnya mungkin ada yang mau tanyakan, langsung DM Dr. Gigi Dani. Tuh, ada Instagramnya loh. Ya kan? Ada. Boleh loh. Nah, interaksi di sana pasti dibalas. Pasti. Langsung dari saya loh ngebales, nggak ada admin. Nggak ada admin ya? Yes. Luar biasa. Thank you Dr. Dani. Sama-sama. Mari kita tutup. Thank you. Bye. Bye.